Dajjal itu dia kan sang pembohong. Dia kan al-masihid Dajjal. Pengikutnya aja para ulama. Karena ulama ini udah dibohonginya gitu kan. Nah, ulama ini punya pengikut lagi. Itulah golongan-golongan tadi itu yang terpecah belah yang 73 itu. Makanya kulluha finnar. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya, Dajjal bisa nggak dia dibohongi? Atau bisa nggak dia tertipu gitu? Dia ini sang pembohong nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya sama tuan-tuan, saudara-saudara saya, bapak semua yang datang pada malam hari ini. Kita seperti biasa berdiskusi, berbagi sudut pandang agar kita menjadi orang yang berwawasannya lebih luas lagi. Dan yang kita harapkan seperti biasa kita membaca Quran, membaca bismillah mengawalinya agar kita berharap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa-apa yang kita bacakan ini semoga menjadi lebih berkah. Jadi di dalam penggambaran hadis mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia orang yang mencintaiku, kata Nabi. Dan siapa yang mencintaiku kelak bersamaku nanti di dalam surga. Nah, dari itu kita senantiasa beritikad di dalam diri kita, meyakini, fokus untuk kita selalu menghidupkan sunnah yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada wasiat-wasiat yang telah diberikan untuk umatnya gitu. Kita selaku yang meyakini Allah dan Rasulnya, sudahlah sepantasnya kita harus senantiasa menghidupkan sunnah ini di dalam diri kita. Sunnah itu kan ada
3 perihalnya gitu. Sunnah, surah, sirah, sarirah. Jadi surah itu wujud, secara penggambaran wujud Nabi itu ya, dari cara melihat wajahnya, berpakaiannya, memakai apa-apa yang dipakai itulah secara wujud Nabi itu diperhatikan gitu. Kita mengikutinya gitu. Artinya dalam artian berpakaian itu kita pastinya untuk menutup aurat kita nih ya. Baru ada sirah, perjalanannya gitu. Nah, apa perjalanan Nabi itu? Nabi itu dalam perjalanan kehidupannya, semua nabi-nabi Allah itu diantar itu sampai kepada rasul-rasulnya hingga akhir itu, itulah yang menjadi suri tauladan. Karena itu jalan yang lurus itu yang memang harus diikuti agar kita dapat diselamatkan dan mendapat syafaatnya kelak gitu. Dan terakhir itu sarirah. Sarirah itu buah pikir di dalam diri seorang rasul itu, bagaimana umat ini dia selamat gitu. Terselamatkan dari hal-hal yang memudaratkan dia, baik dunia, baik nanti di akhirat gitu. Makanya dalam penggambaran ayat itu, seorang rasul itu menjadi uswatun hasanah gitu. Kan dibilangkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah gitu. Ada datang seorang rasul kepada kamu yang menjadi suri tauladan gitu. Sampai nanti tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Artinya rasul itu selalu datang di setiap masa gitu. Karena apa? Karena masa ini berkaitan dengan setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masanya, gitu aja membolak-baliknya. Ingat ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Jadi gitu perihal di yang mau kita jalani. Gimana Pak? Ada yang kita mau didiskusikan gitu, kira-kira? Boleh Ustaz ya? Iya, silakan. Pertama terima kasih. Ambil, silakan mikrop. Iya. Agak gugup sedikit. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita bilang fenomena lah gitu sekarang ini. Ya. Kebetulan Ustaz saya seorang tenaga pendidik. Oh, Bapak guru ya? Ya. Ya. Jadi mungkin Bagus. saya akan bercerita sekitar dunia pendidikan, khususnya ke anak-anak, siswa-siswa yang dalam bimbingan kita. Jadi fenomena yang saya bilang itu kira-kira seperti ini dia. Sebagaimana pengaruh teknologi. Di satu sisi teknologi ini kalau bisa kita gunakan positif, hasilnya positif. Iya. Kalau kita gunakan sebaliknya negatif, hasilnya negatif. Tapi kenyataannya di lapangan, anak-anak kita, terutama ya siswa-siswa yang mungkin masih labil ya, tapi kecenderungannya untuk menggunakan secara negatif. Di mana saya lihat itu, terutama ada di permainan-permainan game yang hari ini yang sangat luar biasa. Saya bilang luar biasa itu mereka seolah-olah tidak punya waktu lagi untuk yang lain gitu. Ya, apalagi kalau saya mengajar atau teman-teman saya lah ya, mereka seperti udah kehilangan akal bagaimana cara anak-anak ini memfokuskan diri supaya bisa belajar. Dan mereka sudah tidak ada takutnya lagi sama kita, sudah terang-terangan kita sedang mengajar pun mereka tetap bermain game. Nah, sementara kita hari ini juga nggak bisa bermain dengan kekerasan. Kita hanya bisa bermain dengan lisan. Dan lisan kita gitu kayaknya tidak mampu untuk menghentikan mereka gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi maksud saya
apakah ini ada hubungannya dengan akhir zaman atau mungkin lebih spesifik dengan fitnah yang dikatakan orang fitnah dajjal akhir zaman itu gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti ini ya. Bapak seorang guru ya kan. Iya. Jadi mengalami hal, mungkin bukan Bapak saja ya kan. Iya. Di luar sana banyak gitu. Itu di kalangan pendidikan secara formal ya kan. Iya. Yang belajarnya di sekolah, bagaimana nanti yang di pesantren-pesantren itu saya yakin juga mengalami hal yang sama itu. Makanya ada kebijakan-kebijakan di dalam pendidikan itu ya, di dalam manajemen di sekolah itu kan mungkin dibebaskannya dengan membawa HP gitu. Iya. Itu menjadi peluang sama si murid itu. Kalau memang dia niat mau belajar gitu kan bisa saja HP itu ditiadakan dulu pada saat belajar itu gitu. Kalau memang HP yang di dalamnya itu diisi dengan game-game permainan gitu. Iya. Jadi dia tidak fokus. Itu secara metode ya kalau yang saya lihat. Dan kalau dikaitkannya dengan akhir zaman, dengan fitnah dajjal, itu pasti ada kaitannya. Kenapa? Karena dia di situ sifatnya menutupi atau dia jadinya lalai gitu. Menutupi dari apa? Dari yang seharusnya. Seharusnya manusia itu kan, kita ini harusnya kan sudah diingatkan oleh Nabi Allah bahwa di awal kita dibilangkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia ini mencintaiku. Siapa orang mencintaiku nanti bersamaku di dalam surga. Artinya jalan Rasul itu tidak diikutinya gitu. Sehingga tidak ada dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kata menghidupkan ini kan tadi sudah saya bilang bahwa ada 3 perkara hal dari diri seorang Rasul itu ya. Secara penghujudtannya, mungkin orang sekarang sudah gimana gitu, berpakaiannya ya suka-suka hati. Baru secara sirahnya, perjalanannya, Nabi itu mengajarkan bahwa seorang Rasul itu mengajarkan bagaimana dia orang itu menjadi bertakwa gitu. Caranya dia membawa syariat atau membawa risalah namanya. Nah, risalah itu sudah tidak dimainkan lagi sama generasi-generasi sekarang ini gitu. Kenapa? Karena ditutupi dengan permainan-permainan game itu gitu. Jadi mereka waktunya habis di situ gitu. Dan terakhir buah fikirnya tuh. Nah, buah fikirnya ini juga ditutupi. Seharusnya dia berpikir bagaimana dirinya selamat, ya kan? Sebagaimana Rasulullah dan orang lain di sekitarnya selamat gitu. Orang-orang yang dekatnya gitu. Nah, sementara mereka ditutupi dengan permainan-permainan game itu. Itu semuanya proses. Kalau saya bilang memang ada kaitannya. Makanya beratlah orang yang apabila di zaman akhir sekarang ini dia tidak meniti jalan kerasulan itu. Tidak bisa dia. Dia tidak akan kuat menghadapinya itu. Karena dia harus dibimbing gitu. Untuk membimbingnya itu, makanya di masa para sahabat saja mereka sudah meniti jalan Rasul. Artinya mereka itu, kata jalan itu khusus ya. Jalan itu tarekat. Tarekat itu jalan. Jadi jangan dibilang para sahabat itu dia tidak bertarekat gitu. Kata tarekat itu jalan. Karena mereka mengikuti jalannya, makanya mereka bertarekat. Artinya apa? Menyambung silah kepada seorang nabi, seorang rasul, agar mereka itu dapat dibimbing, agar mereka itu selamat gitu. Nah, karena zaman sekarang ini kan ditutupi dengan namanya permainan, dengan macam lah itu ya. Permainan itu dari kalangan bawah sampai anak kecil, sampai orang dewasa pun juga seperti itu. Buah pikirnya sudah tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya dia lakukan gitu. Mungkin saya memandangnya yaitu fitnah gitu di akhir zaman ini gitu. Karena bahasa Dajjal itu dia menutup atau dia membohongi dari yang seharusnya. Karena seperti ungkapan bahasa ya. Makanya saya selalu mengatakan, siapa orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, ini pasti orang tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau dia sudah tidak tahu siapa Dajjalnya, maka
dia kan nggak tahu apa fitnahnya gitu. Jadi jangan-jangan dia pelaku fitnah itu dia tidak sadar. Nah di situ dia, gitu dia Pak. Gimana? Saya selalu mengulang-ulang bahasa itu. Kalau dia lepas dari bimbingan seorang guru, yang gurunya itu mursyid, kalau di awal ada nabi, itu seorang rasul, dan di akhir ini kalau kita meyakini itu fitnah Dajjal, berarti versusnya dengan masa Al-Mahdi itu gitu. Karena Al-Mahdi itu membawa suatu kaum gitu. Yang suatu amalnya itu dia pasti membawa namanya risalah. Di dalam risalah itu, dalam perjalanan itu ada namanya syariat. Di dalam mereka berjalannya itu, bertarekatnya mereka, ada syariat di dalam tarekat itu gitu. Syariatnya apa? Ya udah pasti amal ibadah gitu. Yang harus dilakukan setiap waktu mengisi hari-hari selama dia menjalani kehidupan ini. Kalau dia menjalani itu, dia terhindar dari namanya fitnah itu gitu. Ya, sekarang kita berpikir lagi untuk diri kita, bagaimana untuk seorang yang dekat kita. Nah, Bapak kan seorang guru. Nah, adab seorang guru itu yang paling dekat yang Bapak lakukan itu, seorang guru itu dia adabnya itu dia mendoakan muridnya saja. Kenapa? Ya, sudah dididik, sudah dibimbing, sudah difasilitasi, kok begitu juga? Udahlah, doakan sajalah. Semoga dia nanti mendapati jalan yang lurus itu. Itulah adab seorang guru yang baik gitu. Kita mendoakan dia gitu. Gitulah kalau saya ditanya gitu. Iya. Gimana, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustadz, tadi Ustadz sampaikan hadis Nabi bahasanya barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ya cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku maka bersamaku di dalam surga. Nah jadi hari ini kan kita lihat mungkin setiap orang Islam tahu hadis ini atau tahu tentang perihal yang harus dihidupkannya atau diikutinya, yaitu sunnah Nabi, tunjuk ajar Nabi. Nah sekarang yang mau saya tanyakan, mungkin yang sudah berpakaian sunnah atau yang sudah seperti pakaian Arab lah atau Nabi kita bilang. Nah apakah orang tersebut udah disebut atau digolongkan kepada yang termasuk di hadis itu gitu? Karena mungkin ada lagi terkait nanti hadis tentang yang umatku terbagi menjadi 73 golongan, kan gitu kan? Hanya satu yang selamat gitu kan? Kan yang 73 ini pasti otomatis mereka pun mengamal atau pengamal Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana poinnya ataupun yang menjadi rujukannya bahwasanya dia itu orang yang ahli tadi, ahli sunnah tadi. Bisa dia dikatakan bahwasanya dia pada kehidupannya atau pada zaman ini bahwasanya dia nih orang-orang yang benar yang menjadi menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja Ustaz. Oke, baik. Jadi perihalnya kata mengikuti itu mungkin tadi dari pakaiannya. Bapak mengatakan dari pakaian. Pakaiannya bersorban gitu. Itu kalau saya bilang itu berpakaian beradab dia. Adab Islam namanya. Gitu. Kalau dia memakai pakaian itu pada saat dia mau beribadah, baik, bagus gitu. Bersih, suci, dia mempersiapkan dirinya itu sangat baik gitu. Atau pada saat dia mau melakukan amal-amal. Tapi tidak juga kalau saya pikir gitu. Pada saat kita mau melakukan hal-hal misalnya kita mau membangun sesuatu, bertukang gitu. Kan kita bisa memakai pakaian yang lain. Gitu, memakai, tapi yang pasti itu menutup aurat. Tidak semestinya begitu. Kenapa? Nanti dalam dasar alasan dia mau mengamalkan sunnah, terus dia pakaian yang dia pakai untuk dia bertukang-tukang,
sama berpakaian dia pada saat ibadah, tidak ada pembedaan ini. Ini kalau saya bilang malah lain dia nanti. Saya tidak mau menghakimi di situ. Cuman kalau memang dia memang mau bersih, ya yang sewajarnya aja gitu. Artinya berpakaian itu kan dia wajibnya menutup aurat. Kalau mungkin di masa dulu sama sekarang ini, cara menutup aurat ya begini, memakai sarung, memakai celana gitu. Tapi kalau dengan dia harus betul-betul mencontoh begitu, itu orang sudah baik dalam pemikirannya. Itikat dia itu sudah baik. Kita juga tidak menentukan atau mengklaim dia itu tidak benar gitu. Artinya ya silahkan saja. Nah, sekarang masuk lagi ke dalam golongan tadi ya. Memang di dalam penggambaran hadis itu dibilangkan wathab tariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Maka orang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya masuk ke dalam neraka. Nah, kalau dia artinya itu golongan ini dia itu kan ada yang diikutinya, maka dia berkelompok-kelompok, bergolongan. Berarti memang mereka ada ulamanya. Jadi wajar saja kalau mereka ini dia mengaku, atau siapa saja lah, termasuk kita di sini. Kita ini kan mengaku kita yang benar apa gitu. Sebetulnya pengakuan itu untuk diri sendiri nggak masalah, asal jangan dia menuduh ke orang lain gitu. Silakan aja gitu. Karena dari yang 73 sini bisa saja dia masuk ke dalam sambungan makna hadis berikutnya. Di situ kulluha finnar illa wahidatan. Man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikut itikat sama seperti aku dan para sahabatku. Artinya yang satu ini dia bukan golongan, dia ini kaum. Nah, golongan ini tadi mereka ada ulamanya masing-masing. Apa buktinya? Namanya mereka berkelompok-kelompok, kan berarti ada yang diikutnya gitu. Nah, itikat mereka tadi ini kira-kira sama nggak seperti yang dibilangkan dalam penggambaran ila wahidatan ini tadi? Kata ila wahidatan ini kalau saya pribadi saya ditanya, kata sama di situ berarti mereka ini, kaum ini ada rasulnya gitu. Jadi timbul pertanyaan, kira-kira golongan ini mengikut rasulnya tidak? Mereka ini ada kaumnya tidak gitu? Ingat, kaum sama golongan itu beda. Kalau kaum, dia memang termaktub di dalam penggambaran hadis ini saja, ini golongan. Kalau kaum ini juga termaktub. Kaum di akhir zaman itu, pada saat terjadi pepecahan itu, kaum yang dibilang Nabi itu kaum mufaridun. Dalam penggambaran hadisnya, sabaqal mufaridun. Kaum mufaridun telah mendahului. Wamal mufariduna ya Rasulullah. Kaum mufaridun telah mendahului kita. Mereka telah menang, mendahului apa gitu. Mereka duluan masuk ke surga, gitulah. Siapa mereka itu? Adzakirunallaha katsiran wa dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Jadi dari golongan yang dibilang 73 tadi, lihat aja gambaran secara perbuatan syariat. Seorang rasul pasti dia membawa namanya risalah. Risalahnya itu ada syariat di dalam risalah itu gitu, di dalam perjalanan risalahnya itu. Misalnya di awal Nabi Allah Muhammad SAW membawa suatu kaum gitu. Di kaumnya itu kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya kan? Mereka itu tidak ada perpecahan di situ, tidak ada berkelompok-kelompok lagi. Mereka bersatu. Bersatunya apa? Yang Mekah sama Madinah itu bersatu, dua kaum ini. Jadi yang benar itu mereka itu bersatu gitu. Kalau dia bergolong-golongan, ini tanda alamat mereka terlepasnya dari kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Seorang rasul. Kalau ada rasul di tengah-tengah mereka, pasti mereka tidak berpecah belah seperti itu. Jadi gitu. Ciri tanda kaum di akhir zaman itu tadi tanda alamatnya itu diikut. Tanda alamat itu dicari gitu. Karena dalam penggambaran ayat pun, rasul di akhir zaman itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu apabila diikuti mendapatkan hasanah, kebahagiaan. Yang dia nanti pada hari akhir banyak berzikir menyebut nama Allah.
kan sudah ada 2 tanda di sini. Tanda yang pertama kaumnya berzikirnya Allah Allah, rasulnya berzikir Allah Allah. Berarti kaum ini mengikut kepada rasul. Gitu, karena tandanya ada, tanda alamatnya. Jadi nanti kira-kira di situ dapat gambarannya gitu. Timbul pertanyaan, apakah semua orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu kaum itu? Gitu kan? Iya. Kalau saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena mereka yang kaum itu, mereka itu terpimpin. Terpimpin dari siapa? Kalau sudah ada kata terpimpin, berarti ada pemimpinnya. Gitu. Siapa pemimpin di akhir zaman ini? Gitu. Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi Allah. Dalam satu bahasan gini, Imam Mahdi itu yang menunjuk kaum itu, Al-Mahdi lah yang membawa kaumnya. Berarti kan tidak dalam satu kurun yang sama, tapi masih dalam bahasa kata Mahdi tadi. Arti Mahdi itu mereka orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki gitu. Jadi kalau tidak ada petunjuk dan menunjuki itu, ya orang semuanya pada berpecah belah, tidak mengikut kepada pemimpinnya gitu. Jadi begitu. Ingat tanda alamatnya. Kenapa dibilang tidak semua, belum tentu orang yang berzikir Allah Allah itu mereka itu kaum yang dimaksud itu tadi. Kalau mereka terlepas dari pemimpinnya, contoh gini. Di sini diingatkan gitu. Kenapa kita ambil risalah leluhur kita di awal ya kan? Orang-orang yang setia sama Nabi itu siapa? Sahabat. Para sahabatnya gitu. Tapi kenapa setelah Nabi setingkat khalifah seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka itu meninggalnya itu dalam keadaan terbunuh. Kan berarti ada pelaku di situ. Artinya apa? Yang membahayakan ini adalah orang-orang yang dekat sama orang yang setia. Kalau orang yang setia kepada nabinya, udah mereka memang dibawa oleh nabi itu. Tapi yang membahayakan ini, mereka adalah orang-orang yang dekat sama orang yang setia tadi. Makanya mereka itu, makanya secara bahasa, yang pengkhianat itu pasti orang yang dekat. Gitu kan? Nggak mungkin orang yang jauh berkhianat gitu. Pasti orang yang dekat yang berkhianat gitu. Nah inilah, nah nanti orang yang dekat sama orang yang setia ini, dia itu coba merubah atau mereka memberikan. Padahal kata memberikan ini hanya untuk yang memiliki saja. Sementara orang yang setia tadi ini orang yang diberikan. Diberikan apa? Diberikan petunjuk. Baru dapatnya dari siapa? Dari yang memiliki, maka yang memberi gitu. Artinya mereka itu dijadikan sahabat Nabi itu karena Nabi mengakuinya tuh. Sedangkan orang yang setelahnya dia coba memberikan gitu. Padahal dia saja pun mengikut. Nah, disinilah artinya mereka ini mengaku-ngakui. Mengaku dia paling benar sehingga mereka tergiur dengan tahta itu atau kedudukan yang dianggap mereka itu layak, pantas, dan kedudukannya itu sangat mau direbut sama mereka, maka mereka melakukan pengkhianatan. Dibilanglah kudeta gitu. Terjadilah pembantaian kepada khalifah itu. Sampai maaf kata nih ya, kalau bercerita tentang ini kita sedikit apa gitu. Artinya kok tega ya gitu. Dia mengaku dia Islam. Sampai keturunan dari Nabi sendiri mereka membantainya gitu. Artinya apa? Ini orang dia coba mau menguasai gitu. Ini orang sudah salah adabnya gitu. Apakah mereka tidak mengingat gitu? Dengan bahasa Nabi mengatakan siapa yang memusuhi keluargaku sama dia memusuhi aku, kata Nabi begitu. Artinya orang yang berjalan bersama Nabi itu orang-orang yang setia itu para sahabat. Yang bahaya ini orang-orang yang dekat. Inilah pembisik-pembisik itu tadi. Pembisik para. Jadi mereka, kata pembisik ini apa? Mereka menghasut banyak orang sehingga untuk menjatuhkan orang-orang yang setia tadi nih gitu. Nah, nanti di akhir cerita itu ada.
Ada juga, karena masih ada risalah perjalanan syariat yang dibawa. Jadi syariatnya sama. Jadi contoh lagi nih, ada sosok seorang pemimpin akhir zaman, kita bilanglah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kan punya keturunan yang pasti itu ya, keturunannya itu pasti ada gitu. Makanya kita bilang Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum itu. Nah, kata yang dibawa ini, mereka ini kan orang-orang yang diberikan, bukan mereka orang yang memberikan gitu. Mereka ini diberikan artinya mereka dijadikan gitu. Dijadikan apa? Dijadikan pengikut gitu. Nah, mereka coba mau menguasai. Kenapa? Karena mereka ini ada dajjal di dalam dirinya. Tertutuplah mereka dari petunjuk itu tadi. Apa dajjal di dalam dirinya itu? Itulah rasa ujub. Ujub itu apa? Merasa paling benar. Ada sifat merasa-merasanya. Merasa dia paling berilmu. Sehingga salah adab dia kepada juriat pemimpinnya gitu. Itulah dia tuh salah adabnya tadi itu. Dia seolah-olah dia paling benar, dia paling selamat. Memang dia tetap membawa apa yang dibawa di awal, dibawa pemimpinnya. Tapi dia tanpa dia sadar, dia di situ sudah salah adab kepada juriat pemimpinnya itu sendiri. Padahal sudah dibilang oleh Nabi dalam penggambaran hadisnya gitu. Siapa orang yang memusuhi keluargaku, sama dia dengan memusuhi aku gitu. Kalau ditanya lah gitu, kalau misalnya ada jajaran tingkatan gitu, Nabi, gitu kan, juriat Nabi, kan kau pengikut. Kalau ditanya kau siapa, Nabi bukan. Kau keturunan Nabi bukan. Tapi kau pengikut, itu pun kalau diakui. Nah, apa bedanya nanti di akhir? Contoh paling dekat nih. Misalnya kita hidup di zaman seorang guru yang mursyid. Kan mursyidnya ada, punya keturunan. Tapi kan punya jamaah gitu. Dia mursyidnya bukan, keturunannya bukan. Lalu dia kan hanya pengikut, itu pun kalau diakui. Nah, inilah orang-orang yang biasanya apabila dia ada sifat dajjal di dalam dirinya, rasa ujub dia melangkahi namanya itu. Seolah-olah dia mau menguasai, dialah yang aslinya gitu. Padahal kode etiknya gini, makanya saya bilang belum tentu orang yang berzikir Allah itu yang dimaksud di hadis itu mereka itu kaum mufaridun yang dibilang Nabi di awal itu. Kenapa? Kaum mufarid itu kaum yang terpimpin. Mereka itu bersatu. Bersatu dari apa? Pemahamannya, pemikirannya, syariatnya bersatu. Sampai tingkat ruh mereka itu bersatu. Jadi di luar dari itu berarti kan yang dibilang Nabi dalam penggambaran hadisnya ada yang asli. Ya kita tinggal mengasih lawan katanya aja. Kalau ada yang asli berarti ada yang palsu gitu. Jadi kalau mau tahu dia asli atau bukan, dia sampai sanadnya itu kepada pemimpinnya, sampai kepada juriatnya itu tadi. Kalau nggak sampai, ini tanda alamat. Makanya saya pernah menggambarkan satu perihal di zaman akhir ini. Umat Nabi itu tinggal 2 saja. 2 itu siapa? Para habaib, ya keturunan Nabi itu sendiri, keturunan Rasul. Kenapa dia dibilang umat Nabi? Karena memang kata umat di situ mau diselamatkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan rasul itu keimanan dan keselamatan. Artinya memang ini mau diselamatkan ini umat ini. Makanya yang pasti diselamatkan Nabi, ya pasti umatnya. Siapa umatnya? Ya juriatnya itu tadi. Yang satu lagi, Nabi membawa risalah Quran. Orang-orang yang hafiz Quran itu. Tapi tanda kutip lagi, hafiz Quran yang bagaimana? Hafiz Quran yang dia senantiasa menghatamkan Qurannya setiap waktu. Inilah orang-orang yang tahu caranya tuh gimana ya menghatamkan Al-Quran setiap waktu. Ini cara yang diberikan oleh pemimpinnya di masa itu, tahulah dia. Makanya inilah pemelihara Quran itu sebenarnya. Mereka ini tidak banyak neko-neko. Artinya setiap perbuatan mereka itu terpimpin, dibina, dan mereka itu melakukannya dengan perintah-perintah ijazah. Bagaimana dia mau mendapatkan perintah ijazah itu kalau dia tidak bersambung sanadnya? Ingat, tuan-tuan, sanad itu ada 2. Kenapa saya bilang sanad ada 2? Iya, sanad di awal sama sanad di akhir. Sanad di awal sampai dia kepada nabinya, karena itu Rasulullah.
sanad di akhir sampai dia kepada mahdinya, karena itu Rasulullah gitu, pesuruh Allah gitu. Jadi sudah jelas lah. Jadi jangan juga dikatakan orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu kaum mufaridun yang dibilang itu. Memang secara penggambaran hadis ya begitu, tapi kan kalau sudah ada yang asli, ada yang palsu. Kembalikan aja cerita di awal. Kenapa bisa sampai setingkat khalifah itu? Kalau sekarang ini presiden gitu, kok bisa terjadi pembantaian itu gitu? Berarti kan ini ada pengkhianatnya. Inilah pembisik-pembisik itu. Inilah yang penghasut-penghasut itu gitu. Makanya dia menjelma seperti bagaimana aslinya, padahal yang asli ada. Kalau udah ada yang asli, sudah ada yang palsu gitu. Mungkin itulah dapat penjelasannya. Gimana, Pak? Ada kira-kira lagi yang hendak didiskusikan? Dalam gimana? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau bertanya Ustadz. Iya. Di dalam sunnahnya Nabi tadi, Nabi-Nabi berarti memiliki setiap sunnah itu ya. Iya. Ada sari, suro, sariro. Iya. Berarti kalau ada syariat sunnah, berarti Nabi-Nabi tadi membawa jalan tarekat juga lah begitu ya kira-kira ya. Apakah jalan tarekat Nabi itu berbeda-beda atau sama apa gimana Ustaz? Oke. Terima kasih. Ya. Jadi betul itu. Artinya begini, seperti saya dibilang di awal, setiap ada orang, ada masanya. Setiap ada masa, ada orangnya. Artinya ada pemainnya itu. Jadi setiap nabi itu membawa syariatnya masing-masing. Artinya kenapa Nabi mengatakan begini? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Contoh, sholatlah kamu seperti aku sholat. Artinya apakah orang sebelumnya tidak sholat? Mereka sholat. Kalau diambil makna sholat itu berdoa. Makna sholat itu berdoa. Mereka juga berdoa gitu. Mereka sholat, mereka berdoa gitu. Umat-umat Nabi sebelumnya itu berdoa. Cuman karena Nabi menjemput lagi perihal sholat ini, ada syariat yang dibawa cara berdoanya. Sehingga ketahuanlah di situ bahwa ini umat Nabi di masa itu ya Nabi Muhammad lah contohnya. Di setiap waktu itu melakukan sholat dengan rukun-rukunnya itu gitu. Kalau di luar dari itu, makanya banyak orang mengaku dia sholat, tapi tidak sesuai dengan tuntutan. Nah, di sini kan ada tertib di situ. Contoh perihal sholat ya. Sholat itu ada 4 tertibnya yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Tertibnya itu tertib tempat, tertib cara, tertib waktu. Nah, itu. Jadi tertib tempat di mana azan itu dikumandangkan, maka di masjid itulah dikumandangkan. Mereka di situ. Caranya mereka berjamaah. Tertib waktu mereka mengerjakannya di awal waktu. Jadi cara seperti ini dia bisa dikatakan dia mengikut syariat yang dibawa oleh nabinya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kala itu ketahuanlah bahwa ini adalah yang mengikut adalah kaumnya gitu. Berarti yang di luar dari itu tidak. Kalau dalam penggambaran bahasa di akhir gini, orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya sedikit. Nah, untuk mendapatkan siapa orang akhir zamannya ini, kiasnya itu kembalikan lagi ke cerita awal. Orang yang hidup di zaman Nabi banyak, tapi orangnya Nabi sedikit. Siapa orangnya Nabi? Ya para sahabat itu yang mengikut Nabi, yang mengikuti syariatnya itu gitu, yang melakukan tertib-tertib yang dibawa oleh nabinya gitu. Di akhir gitu juga, orang yang hidup di akhir zaman ini banyak, tapi orang akhir zamannya sedikit. Siapa orang akhir zaman itu? Yang mengikut pemimpin akhir zaman itu gitu. Kan dia membawa risalah cerita, tapi di situ tetap ada ciri-ciri tanda gitu. Makanya dari kita boleh membuka sedikit ya. Pada saat Nabi Mi'raj itu kan menjemput sholat. Katanya di situ Mi'raj itu, makanya dibilang sholat itu Mi'rajnya orang mukmin gitu. Artinya
Di situ Nabi melewati lapisan-lapisan langit sampai langit ketujuh, sampai di situ Arasy di Sidratul Muntaha. Nabi bertemu dengan sosok seorang pemuda yang tampan, yang lidahnya basah berzikir menyebut nama Allah Allah. Nah, di situ diterangkan sebetulnya di situ ada dialog yang panjang. Di antara dialognya, man anta, siapa kamu gitu. Lalu bukankah yang bertanya lebih tahu gitu. Nah, artinya apa? Di situ pengakuannya, aku masih dari golongan umatmu. Artinya pemuda itu hidup nanti setelah masa Nabi gitu. Artinya dia membawa suatu kelompok. Nah, itulah asbabun wurud namanya. Setelah Nabi itu, kenapa Nabi mengatakan sabaqal mufaridun gitu? Apa orang tahu itu? Kan setiap hadis itu ada asbabun wurud hadis itu. Kenapa Nabi mengucapkan? Karena Nabi sudah bertemu dengan pemimpinnya kelak, bahwa ini diajarkan nanti zikir Allah Allah ini di akhir zaman. Makanya Nabi mengucapkan telah menang kaum mufaridun gitu. Udah dapat beritanya itu duluan. Artinya pemimpinnya itu beserta pengikutnya, kaumnya itu, mereka itu sudah terpimpin dari awal gitu. Makanya belum lahir saja jasadnya, ceritanya sudah ada gitu. Kenapa? Itulah yang dikatakan tergambar di Lauhul Mahfuz itu. Jadi kitab-kitabnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah itu ya Furqan itu. Itulah Lauhul Mahfuz itu. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Apa ada yang di dalam kitab itu adalah di Quran. Apa yang ada di Quran adalah di kitab itu. Sehingga yang membawa, makanya Quran itu kan sebagai petunjuk bagi manusia. Yang menunjuki Quran itu ya Furqan itu sebagai pembedanya. Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah itu, mereka itu senantiasa cirinya itu mereka mendapatkan ijazah-ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu itulah perintah yang diterima dari pemimpinnya. Pemimpinnya itu menerima itu berbentuk amar. Amar itu itulah Furqan. Untuk mendapatkannya maka dikaitkanlah perjalanan. Perjalanan itu itulah tarekat namanya. Makanya mereka bertarekat di dalam itu gitu. Supaya tahu, supaya menerima perintah, supaya mendapat ijazah, supaya mereka ditunjuki jalannya gitu. Makanya kenapa dipersuskan antara Imam Mahdi dan Dajjal ini? Kenapa? Dajjal itu kafaro, ada tanda kafaro, artinya dia menutup dari apa? Dia menutup dari apa-apa yang ditunjuki oleh Rasulnya di kala itu gitu. Tapi di sini ada rana ya. Walaupun kita tahu persis secara cirinya, atau maaf kata kita bertemu dengan seorang Rasul itu Dajjal katanya. Kita yang ditunjukin itu, kita tidak bisa membilangkan kepada orang yang lain itu Dajjal. Kenapa? Itu ada rananya. Yang bisa membilangkan itu hanya Rasul itu sendiri. Karena dia dipersuskan begitu. Itulah adab namanya. Tapi orang sekarang enak kali dia mengatakan itu Dajjal, ini Dajjal, ini Dajjal. Nggak bisa. Yang bisa membilangkan itu hanya makomnya itu seorang Rasul, dia Al-Mahdi Allah itu. Atau dia Mahdi Allah itu. Kalau kita hanya orang yang ditunjuki. Tidak ada ranah kita berhak membilangkan itu. Itulah jaga adab. Kalau udah diperintahkan begitu, jangan kita melanggar lah gitu bahasanya. Jaga adab kita gitu dalam berucap. Kenapa? Ya supaya kita terpimpin gitu. Makanya ada yang asli, ada yang palsu. Gitu, mereka sudah terpimpin. Nah, timbul pertanyaan dari saya. Kira-kira Dajjal itu dia kan sang pembohong. Dia kan al-Masihid Dajjal. Pengikutnya aja para ulama. Karena ulama ini udah dibohonginya gitu kan. Nah, ulama ini punya pengikut lagi. Itulah golongan-golongan tadi itu yang terpecah belah yang 73 itu. Makanya kuluha finnar. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya, Dajjal bisa nggak dia dibohongi? Atau bisa nggak dia tertipu gitu? Dia ini sang pembohong nih. Kalau menurut Bapak gimana? Bisa nggak Dajjal itu tertipu gitu? Atau dia dibohongi gitu? Dajjal itu raja pembohong ya. Iya, dia sang pembohong. Berarti udah pakarnya lah itu ya. Udah, kalau udah sang udah dia lah itu. Udah the maestronya lah dia gitu. Berarti coba Pak, yang dibohonginya aja 70.000 para ulama pengikutnya. Ini udah dibohongi semua nih. betul.
Jadi kira-kira pertanyaannya, dia bisa nggak tertipu lagi gitu? Dia bisa nggak terbohongi? Kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa. Menurut Kalau saya ya. kalau menurut Bapak gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa, bisa ada. Bapak bilang nggak bisa, bilang bisa. Kalau nggak bisa, alasannya apa? Iya, karena dia raja pembohongnya itu. Oh, darahnya. Kalau bisa, alasannya apa? Artinya, Ya, Harus ada alasannya. ada sana. Karena tadi ada yang palsu, ada yang asli. Iya, itu bukan untuk makom apa, bukan tingkat dajjal. Jadi begini, kita ambil satu gambaran ayat ya kan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah memerintahkan seluruh para malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam, maka semua para malaikat bersujud. Ilah iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka masuklah dia ke dalam kelompok yang kafir, tertutup dia dari apanya. Nah, dalam satu penggambaran, kenapa iblis seperti itu? Dia dibohongi. Iblis bisa dibohongi? Bisa. Dibohongi dari apa? Dari sifat dajjal di dalam iblis itu. Iblis, udah iblis, ada sifat dajjal di dalamnya. Iya, karena dajjal sang pembohong. Iblis bisa dibohongi, kenapa? Dia ada, iblis itu kan merasa ujub. Merasa dia paling benar. Dia dibohongi di mana? Dia dibohongi, nih iblis nih. Para malaikat sujud, dia enggak. Dia dibohongi, dia cara memandangnya, dia bohong. Dia memandang isi perintahnya. Memandang isi perintah apa? Isi perintahnya sujud kepada Nabi Adam. Dalam pemikiran merasanya dia, aku lebih mulia. Nabi Adam terbuat dari tanah, dia terbuat dari api. Kan tadi bohongi dia nih, dengan rasa ujub pemikiran, paham pikirnya dia tadi. Kita ambil satu versus seorang Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika mau membawa kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, dihadapin dengan laut. Maka diperintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa pukullah tongkat ke laut. Sehingga Nabi Musa di situ patuh dia, sebagaimana patuhnya para malaikat itu. Coba Nabi Musa berpikir sama kayak iblis. Ngapain pula lah kupukul ke air laut ini? Bagus kupukul aja kepala Fir'aun itu. Mati dia gitu. Tapi tidak ada kemaslahatan. Kenapa tidak ada kemaslahatan di situ? Kalau Fir'aunnya mati, tentaranya kan bisa menghantami kaum Nabi Musa itu. Nggak bisa dia melindungi tentaranya. Makanya di situ dia patuh aja kepada perintah Tuhannya, sehingga ada kemaslahatan, terbelahlah air laut itu. Sehingga dia dan umatnya selamat gitu. Jadi hati-hati dengan sifat ujub. Nah tadi pertanyaannya, Dajjal tadi bisa nggak dibohongi gitu? Berarti bisa karena merasa ya? Kayak mana kaitannya Ustaz? Ini dia ada perbuatan di situ. Contoh gini, tapi janji jangan tersinggung ya. Siap, Ustaz. Janji, Ya, jangan tersinggung. Nah, oke. Ini misalnya Bapak zikirnya Allah, Allah. Ya. Bapak enggak. Datang. Kan banyak kasus tuh. Ustadz, kenapa zikir Allah, Allah itu dibilang sesat? Gitu kan. Kita tanya, apa alasannya dia bilang sesat? Iya, zikirnya kuat-kuat. Kan nggak ada tuh diajarkan zikir Allah, zikir menyebut nama Tuhan tuh kuat-kuat. Iyalah, kalau zikirnya kuat-kuat itu pasti orang tuh sesat. Kenapa? Karena nama Tuhan itu Allah, 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 bukan kuat, kuat, kuat. Dah satu ya kan. Baru di situ orang yang berzikir Allah, Allah, seharusnya dia jangan merasa, contoh gini, jangan merasa kalau Anda dituduh orang sesat, Anda marah nggak?
Normalnya ya itu. Normalnya marah. Iya. Padahal Anda nggak usah marah. Nah, Sebetulnya dia itu yang mengatakan sesat itu, dialah orang yang mengembangkan zikir Allah Allah itu. Kenapa? Dari dialah tahu bahwa ada yang berzikir Allah iya, Allah. iya, iya, iya. Jadi disitulah tertipunya Dajjal itu. Pengikutnya seolah-olah menutup dari kebenaran orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu. Itu sesat tuh, kan mau ditutupinya nih. Iya. Dajjal tertipu. Tertipunya kenapa? Karena dengan gempurannya banyak itu, nih berapa ulama yang mengatakan di awal zikir Allah Allah itu sesat. Ini kena tipu nih semua. Yang menipu siapa? Sifat rasa itunya tadi, ujubnya itu ada pada diri dia gitu. Jadi tertipulah dia. Padahal coba dia menutupi, padahal dia sebenarnya dia sedang berdakwah tentang adanya zikir Allah Allah itu di muka bumi ini. Bukan ya. Tapi itu yang palsunya. Kalau yang aslinya, yang betul-betul yang berzikir menyebut nama Allah Allah, yang memberi petunjuk dan menunjuki itu, kita ambil satu jalan yang paling benar agar kita di luar dari ranah Dajjal. Kan udah dibilang, siapa orang yang nggak tahu Mahdinya, nggak tahu Dajjalnya. Artinya kalau diambilkan cerita itu di awal, siapa orang yang nggak tahu nabinya, berarti nggak tahu dia siapa Dajjalnya, udah gitu aja. Yang mengikut Nabi itu kan para sahabat, ya kan? Di masa itu kan banyak amalan-amalan itu. Udah yang di luar itu udah Dajjal semua, gitu. Di masa Mahdi juga sama, gitu. Artinya gini, Nabi di awal Rasulullah itu membawa risalah syariat ya. Ada syariat yang dibawa. Apakah Mahdi Allah itu tidak? Membawa. Artinya kalau dikaitkan perbuatannya, berarti kalau membawa suatu amal, perbuatan ibadah, Nabi sholat, tadi solu kama ra'aitumuni usolli. Nabi berzikir nggak? Zikir. Berarti judulnya zikir zikir Nabi. Apa zikir Nabi? Gitu. Diajarkanlah sehabis sholat membaca istighfar, membaca tahtim, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Nanti membaca Abdul Zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang diajarkan Nabi. Maka dibilanglah itu zikir Nabi. Tapi Nabi berzikir apa nggak pernah orang berpikir? Ini zikir Nabi. Nabi berzikir apa begitu? Kalau saya bilang tidak. Nah, kalau Nabi mengajarkan zikir, dikatakanlah zikir Nabi katanya. Nah, Mahdi membawa syariat nggak? Bawa. Dia berzikir nggak? Berarti ada zikir Mahdi. Nah, kalau Mahdi berzikir tidak samalah dengan yang diajarkan. Beda makomnya gitu. Tapi untuk itu adalah paten kali lah itu bisa tahu aja zikir Mahdi itu. Inilah orang-orang yang dia bersama pemimpinnya. Tahu dia cara berzikir itu, makanya ada yang asli, ada yang palsu. Nah, tanda alamat berzikirnya apa? Gitu. Zikirnya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Makanya saya bilangkan, belum tentu orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu seperti yang dikatakan di kaum itu, kaum Mufaridun yang itu. Tidak. Kalau dia bersambung sanadnya kepada pemimpinnya, itu baru benar. Artinya benang merahnya sampai. Gitu. Tapi Dajjal tertipu, Pak. Tertipu, berarti tertipunya apa tadi? Kalimatnya, zikir Allah Allah ini. Makanya kalau ada orang yang menyatakan zikir Allah Allah itu sesat, ya berarti dia, kalau saya gini aja gambarannya, sederhana, saya nggak usah berhujjah terlalu membawa ayat, membawa dalil, nggak usah. Kita tanya aja, Anda berzikir, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua bertasbih, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya semuanya berzikir menyebut nama Tuhannya. Siapa nama Tuhannya? Tanya. Allah katanya. Udah. Saya bisa memberi 100 pertanyaan. Jawabannya 1. Pertanyaannya 100, Bang. Jawabannya 1. Kayak mana tuh, Pak? Saya sederhana aja. Ar-Rahman. Siapa yang Ar-Rahman, Pak? Allah. Allah. Allahnya Bapak jawab. Karena itu nama Tuhan yang sempurna itu gitu. Artinya dari 99 Asmaul Husna itu
Allah. Jawabannya Allah. Sempurnalah. Itulah Allah itu sempurnanya nama. Jadi kalau Dajjal coba mengganggu rana-rana yang kesempurnaan itu, dia pun tertipu di situ. Coba membilangkan zikir Allah, Allah sesat. Ente tertipu bro. Jangan begitu, tobat-tobat ya gitu ya kan. Kenapa? Tapi kalau zikirnya tadi kuat-kuat, itu jelas sesatnya. Nggak usah kuat-kuat bang. Pelan-pelan itu sesat juga. Kenapa? Allah orang bilang ya. Iya. Dia Baru kuat. kalaupun sudah zikirnya Allah, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, gitu dia tuh. Jadi gitu. Iya. Kalaupun ditanya dalilnya udahlah. Ini cerita dalil ya kan. Kalau bisa orang menyesatkan, bisa mengharamkan kan harus ada dalil. Bukan hanya ini tidak ada dari Nabi. Oh, Nabi itu Rasul Allah yang paling tinggi menjunjung adabnya. Kan udah dibilang asbabun nurutnya. Nabi udah berjumpa waktu di Sidratul Muntaha itu sudah berdialog. Makanya adalah kalimat sabaqal mufaridun. Udahlah ente nggak usah memusingkan itulah. Nanti ente Dajjal aja tertipu, apalagi ente aja ditipu Dajjal. Kan gitu kan. Jadi kalaupun ditanya misalnya, kalau saya jumpa sama orang gitu, coba bawa satu ayat saja yang lafaz betul-betul lafaznya berzikir menyebut nama Allah sesat, atau satu hadis saja berzikir menyebut nama Allah sesat, satu aja gitu, nggak ada gitu. Hanya karena ini tidak dilakukan Nabi katanya. Nabi kan udah dibilang zikir Nabi, kalau Nabi berzikir beda. Zikir yang diajarkan Nabi ialah Abdul Zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi lebih bijaksana di kala itu. Kenapa? Yang mengikut Nabi itu dulu menyembah berhala, Lata, Huja, patung, semua disembah. Dia ditiadakan Tuhannya itu dulu. Maka diilahkan, mengisbatkan adanya Allah. Kalau di akhir, makanya ada gambaran itu. Kenapa mereka menang? Mereka sudah beriman dengan berzikir menyebut nama Allah. Itu ada penggambaran ayatnya. Sehingga itu bukan lagi mentiadakan Tuhan. Justru mereka mengadakan Tuhan, yaitu Allah. Itulah zikir yang memberi petunjuk dan menunjuki. Kok payah kali si Dajjal ini ya gitu ya. Dia menutup tapi dia tertipu gitu. Jadi gitu aja. Nah gimana? Ini seru nih. Jadi Dajjal bisa tertipu ya. Dajjal bisa gini Ustaz. Jadi kan ceritanya nih tadi udah cerita Mahdi Allah Ustaz tadi ya. Nah sekarang kan hari ini mungkin semua orang Islam mungkin kan nggak tahu atau sedang mencari atau menunggu Ya. siapa Mahdi Allah itu atau di mana gitu. Lalu mana rujukannya? Bahwasannya tadi Mahdi Allah itu membawa risalah atau di dalam zikir Allah itu gitu. Ya. Rujukannya ya. Iya, Paten ya. Betul itu harus tahu Bang rujukannya, Pak. Kalau nggak tahu rujukannya nanti tertipu sama Dajjal lagi. Rujukannya sekarang begini, kan dulu saya bilang sanad itu ada dua. Sambungnya sampai di awal kepada Nabi Allah. Terakhir sampai kepada Mahdi Allah. Nabi itu seorang rasul. Dialah orang yang mendapat petunjuk menunjuki di kala itu. Mahdi itu juga seorang rasul. Al-Mahdi itu seorang rasul. Dia yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Nah, kedua-duanya ini awal sama akhir. Rujukannya kita mengikut dia seorang rasul gitu. Nah, rasul di akhir, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayo kita buktikan gitu. Kira-kira kalau dia seorang rasul membawa perintah Allah enggak? Yang dibawa perintah Allah. Apa Bapak pikir perintah Allah itu berzikir menyebut nama Allah itu perintah Allah gitu. Dari mana datangnya perintah itu gitu? Kalau bukan dari Tuhan. Bagaimana ada perintah? Siapa yang membawa perintah itu? Ya Rasul gitu. Makanya mana bukti itu perintah Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tuh, di situ diperintahkan kita banyaklah berzikir menyebut nama Allah. Allah itu artinya di situ kita harus fadzkuruni adzkurkum, ingat kita kepada Allah itu dengan kita berzikir menyebut namanya banyak-banyak. Jadi di situ, kalau untung saya nggak ditanya di mana rumahnya. Kalau ini saya nggak bisa lah. Kenapa? Ada kode etik di situ. Tapi kalau masih ditanya cirinya, rujukannya, ya udah itu ayatnya gitu. Apa buktinya ayatnya? Rasul itu membawa kaum. Kaumnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu ada seorang rasul membawa kaum di kala itu gitu. Datang dia kepada kaum itu gitu. Rasulnya. Ya, maksudnya gini Ustadz, maksudnya bagaimana kita tahu bahwasannya ini memang sudah masanya atau zamannya Mahdi Allah itu. Iya. Lalu bagaimana cara kita itu untuk dapat tahu? Yang setahu kita dari, kalau tahu dari penyampaian ulama atau ustadz dari hadis-hadis itu zahirnya nanti kan di Makkah, berarti disitulah atau tahulah, oh itu rupanya kan gitu. Nah kalau hari ini kan belum semua mungkin pun masih menerka-nerka, menebak-nebak zaman atau masa gitu kan. Bahkan ada ulama sudah berkumpul di 2024 ini menyatakan ini masa Mujaddid yang terakhir, dan mereka beranggapan Mujaddid terakhir itu adalah Al-Mahdi Allah kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengetahuinya gitu? Maksudnya apakah ada tarekatnya atau amalannya untuk dapat diberi petunjuk oleh Allah siapa dan di mana gitu? Iya. Jadi ya kita simpel aja menjawabnya kan. Memang pertanyaannya panjang, tapi jawabnya simpel aja. Simpelnya apa? Pak, kalau mencari sosok seorang Al-Mahdi dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun nggak akan berjumpa itu, karena dia mencari. Kayak mana itu Bang? Simpel aja jawabnya. Satu, alasannya ada. Nah, orang yang mau bertemu dengan sosok seorang Mahdi Allah itu, dia bukan orang itu yang mencari, tapi memang dia itu dipanggil. Kau siapa mau cari-cari? Karena kau mau selamat, oh berarti kau ini orang yang soleh. Yang bersama mereka itu bukan orang yang soleh, tapi mereka sudah pasti soleh. Mereka yang bersama mereka itu orang mufaridun. Orang mufaridun tuh, kau kalau mau cari nabinya gitu di awal, kau cari dulu kaumnya gitu. Cirinya harus tanda. Ini enggak. Kenapa dibilang supaya mendapat petunjuk hidayah? Kan udah dibilang, pasti dia membawa risalah perintah. Apa? Saya yakin itu yang dibawa Rasul itu di akhir zaman berzikir menyebut nama Allah. Allah itu. Zikir Allah, Allahnya saja tidak dibuatnya. Dia mau dikatakan dia ulama, dia mau dikatakan dia orang alim, kalau dia itu saja tidak dibuatnya, kan untuk membuat itu ada satu caranya gitu. Berarti setiap amalan yang berbeda pasti dia berdiri di atas sebuah tarekat namanya jalan. Berarti dia kan harus bertarekat ke situ gitu. Nah, jadi tidak mungkin tidak. Kalau tadi dikaitkannya ke situ, saya masih bisa mengapakan. Tapi kalau katanya mau bagaimana memastikannya apa jumpa, di sini ada kode etik secara penyampaian. Contoh nih, yang tahu wali siapa? Kalau bukan wali lagi gitu kan. Nah, kalaupun dia bukan wali, dia tahu seorang wali, itu berarti pengikut wali. Sedangkan pengikut wali kalau memberitahu kepada orang lain yang bukan dari pengikutnya, ini sama dia berkhianat. Orang-orang yang bersama Al-Mahdi itu orang-orang yang setia, sebagaimana setianya para sahabat dulu kepada nabinya. Gitu. Mana mungkin mereka memberitahu? Kalaupun udah tahu cirinya, tanda alamatnya, ini di mana? Kau carilah. Makanya kau jalankan dulu perintah. Dia itu ada 3 itu.
kalau dia mendapat petunjuk hidayah, ada rizkinya, dan dia ada perintahnya. Makanya untuk itu jalankan dulu perintahnya. Perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, itu kan ada tuh. Zkurullaha dzikran katsira. Nah, gitu. Hai orang-orang beriman, banyaklah berzikir menyebut nama Allah dan bertasbih di waktu pagi dan petang. Allah memberimu rahmat, para malaikat memohonkan ampun atas dirimu, dan Allah mengangkat kamu minat zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, karena dia sangat mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Artinya petunjuknya memang langsung dari Allah, karena sebab dia berzikir menyebut nama Allah dan dia bertasbihat. Di sini ada persamaannya, lihat ya, perhatikan ya. Orang yang berzikir menyebut nama Allah, 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 dengan orang yang tidak berzikir menyebut nama Allah, Allah, dengan amalan yang lain, tidak sama tasbihatnya. Yang tahu ini pasti orang-orangnya tadi tuh. Tasbihat itu apa? Artinya kata tasbihat itu hibukrota wa asila, di waktu pagi. Dia setiap hari senantiasa ini semuanya menyebut itu gitu. Setiap detiknya pun bahkan mereka bertasbihat menyebut tasbihat itu. Tidak sama gitu. Apa sebutannya? Itu yang nggak bisa diapakan. Karena itu tadi dibilang. Gitu. Tapi tetap itu hadis yang disebut itu tetap Quran gitu. Nggak boleh enggak gitu. Cuman karena orang nggak tahu aja. Dia mencari dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui. Tapi nggak ketemu juga ya gitu. Sampai kiamat. Sampai kiamat kayak mana tuh ya? Sampai dia mati lah ya kan? Ya gitu lah. Gitu. Jadi gimana Pak? Kayak mana Pak? Tanya aja lagi gitu. Nggak apa-apa, lebih bagus panjang pertanyaannya, pendek menjawabnya. Nah gitu, lebih seru ya kan? Daripada sedikit pertanyaannya, panjang jawabannya gitu. Masih ada lagi. Enak ya. Mas ya, tadi yang tertipu siapa tadi? Dajjal aja tertipu. Kenapa? Nama Allah itu lapas yang sempurna. Dia coba-coba masuk ke ranah itu, nggak bisa Dajjal, ente siapa gitu. Jadi Ustadz, yang berzikir Allah Allah itu berarti orang mufaridun? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Berarti signalnya kalau kita ingin mengetahui Mahdi Allah, berarti harus cari kaum mufaridun itu gitu Ustaz? Iyalah. Kaum itulah. Untuk mendapatkan kaumnya aja sulit. Bagaimana? Baru kalau sudah bertemu kaum itu kita masuk ke dalamnya, beramal supaya mengetahui Mahdi Allah tadi ya Ustaz? Ya mungkin seperti itu gitu. Kalau namanya rezeki kita nggak tahu. Dia mendapat rezekinya dengan beramal atau dengan menjalankan perintah, kita nggak tahu. Jadi gini dia tuh, cirinya kaum itu berzikir menyebut nama Allah Allah. Baru saya katakan, apakah yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu kaum mufaridun? Belum tentu. Jadi kan tadi bingung orangnya kan. Tapi bukan bingung. Sebetulnya jawabannya segitu banyak. Saya potong lagi jawabannya, tapi mudah dimengerti. Nabi Allah itu Rasul Allah yang dizahirkan. Dizahirkan wujud dia. Al-Mahdi, Mahdi Allah itu Rasul Allah yang dirahasiakan. Kalau udah kata dirahasiakan, ingat ini baik-baik. Dia dirahasiakan dari orang yang tidak tahu. Tapi bagi orang-orangnya udah nggak rahasia lah. Tapi dirahasiakan dari orang-orang yang bukan orangnya, udah gitu aja. Gitu aja. Udah ada, soalnya udah banyak yang mengaku-ngaku ya. Jadi kalau ngaku-ngaku, kalau ada yang asli ada yang palsu gitu. Yang mengaku-ngaku, kalau asli ngapain dia mengaku, orang dia asli kok. Kalau yang palsu, itu mengaku-ngaku gitu. Begitulah dia tuh terjadinya penggambarannya gitu. Tapi itulah paling tidak berdoa, jalankan perintah, zikirlah menyebut nama Allah Allah itu. Zikir menyebut nama Allah Allah itu kan perintah Allah. Ada mursyidnya, ada tarekatnya yang mengamalkan zikir itu. Nanti dari situ petunjuk hidayahnya gitu. Jumpai gitu. Cobalah beramal soleh dengan yakin bahwa menyebut nama Allah Allah itu yang menjadi satu rujukan di akhir zaman itu.
agar lidahnya basah berzikir menyebut nama Tuhannya. Nanti dikasih isyarat itu. Kenapa? Dari ayat saja sudah jelas sekali bunyinya itu dibilangkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihu. Ada wawunya itu yang mengikut kepada perintah itu, berarti ada perintah setelahnya. Berarti nanti orang yang berzikir itu kalau dia berjalan bersama Rasulnya, dia mendapat perintah ijazah namanya. Itulah ijazah awal dia cara berzikir menyebutnya. Dikasih tahu caranya. Setelah dia menjalankan itu ada ijazah-ijazah berikutnya. Kenapa? Karena mereka itu yang menerima ijazah itu, dari situlah nanti ketahuannya. Ini enggak, perintah awalnya aja enggak dibilangkan. Kenapa? Kalau dia sudah bertasbihat nanti dia minat zulumati ilan nur. Itu mutlak Allah yang memberi petunjuk hidayah itu. Makanya saya bilang, kalau mencari dengan ilmu Quran yang dia ketahui, sampai kiamat pun nggak akan jumpa itu. Ilmu Quran, ilmu hadis nggak akan jumpa. Mau katanya ulama kayak mana kali pun di akhir zaman ini nggak akan jumpa. Judulnya saja sudah dirahasiakan. Dia dirahasiakan dari siapa? Dari yang mencari. Tapi bagi mereka yang mendapat petunjuk hidayah, berizki, dan dia menjalankan perintah, dia dipanggil. Bedanya gini, ini satu kiasannya. Kalau ilmu di awal dicari, kalau di akhir ilmu itu yang mencari tempatnya gitu. Kok bisa gitu? Hah? Kok bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Di awal, misalnya abang memondok, Iya. abang mencari ilmu menuntut kepada guru. Nah, kalau orang-orang yang ikut bersama sosok junjungan itu, dia cukup menjalankan perintah apa yang dibilangkannya. Nanti ilmu itu mencari kemana tempatnya ini aku turun ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ minat zulumati ilan nur. Karena dia sebelumnya dia berzikirnya menyebut nama Allah. Baru dia bertasbihat. Dari dia berzikir itu ada tasbihat yang dia sebut lagi banyak-banyak. Gitu. Nah, zikir menyebut nama Allah ini diamalkan setelah sholat fardu. Karena di dalam Quran juga termaktub seperti ayat yang saya baca. Di situ ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di situ jelas. Jadi sehabis sholat diperintahkan berzikir menyebut nama Allah, zikirnya banyak-banyak, ya kan? Di situ apabila kamu sudah menyelesaikan sholat, bertebaran di muka bumi ini dan zikir Allah banyak-banyak di situ. Atau dia mau mengakui innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Apalagi gambaran-gambarannya berkaitan zikir dengan sholat. Makanya secara tidak langsung orang-orang yang mengikut Al-Mahdi Allah itu, mereka itu orang-orang kaum yang diistimewakan. Kenapa? Karena mereka menjalankan dua perintah sekaligus. Yang perintah di awal tidak dapat kepada mereka. Dan mereka bukan tidak tahu, mereka hanya beradab saja. Belum ada. Karena setiap melakukan itu, sebetulnya secara proseduralnya, setiap amal yang dilakukan itu harus ada izinnya. Kalau nggak ada, berarti ini tidak terbimbing. Jadi makanya saya bilang kenapa orang di akhir zaman ini orang-orang dia kan diistimewakan karena dia berzikir menyebut nama Allah, dia bertasbihat sehingga ilmu itu yang mencari dia menjadi ahli nanti di situ. Kalau orang mencari ilmu menuntut gitu. Ini enggak, Allah yang minat zulumati ilan nur, Allah yang mengangkatnya dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang gitu. Nah, di situ nanti ada rahasia lagi lah. Tidak harus diapakan semua. Jadi gimana, Pak? Jadi yang harus dilakukan apa gitu maunya di akhir zaman ini? Yang harus dilakukan niatlah tadi yang seperti man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku nanti bersamaku di dalam surga. Artinya dalam penggambaran hadis itu, dia ikut aja apa yang dimau Tuhan melalui Rasulnya. Di akhir zaman sudah disuruh banyak aja berzikir menyebut nama Allah agar dia mendapat hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran gitu.
Jadi udah banyak berzikir menyebut nama Allah gitu. Jadi sholatnya sehabis itu dia berzikir menyebut nama Allah. Ah gitu. Bisa lah gitu ya. Ya kan nggak bisa dengan kita tahu ayat menyebut Allah banyak-banyak itu langsung kita amalkan banyak-banyak. Kan udah dibilang harus berijazah. Oh, berarti harus Kan udah dibilang setiap amal yang berbeda itu pasti dipimpin oleh seorang guru yang mursyid, yang kamil, yang menjadi mujaddid di kala itu. Jadi dia beramal itu nanti dia menerima ijazah. Nanti kalau dia nanti diajari sama orang yang menyampaikan ijazah itu gini cara berzikirnya gitu. Itunya itu maksudnya. Kalau dalam penggambaran ayat nggak mungkin menjelaskan itunya gitu. Dia ngasih ciri apanya aja lah, secara garis besarnya aja. Kaumnya alamat tanda alamatnya begini. Oh aku zikir Allah terus masuk. Bukan kau yang menentukan bro. Mentang-mentang ente banyak nyebut nama Allah terus ente kaum. Bukan yang menentukan kaum itu siapa, pemimpinnya. Gitu. Pemimpinnya itu yang menunjuk kaum itu gitu. Nanti Al-Mahdi itu yang membawanya gitu. Itulah dia dalam gambaran garis besarnya gitu. Kayak mana bang? Cocok ya? Cocok. Jangan cocok-cocok aja. Tapi gimana pak? Iya betul. Jadi memang Pak Dajjal bisa tertipu pak ya? rupanya bisa Karena dia masuk kerana Iya, nama Allah yang sempurna itu. Dia lupa di situ. Sama kayak iblis, lupa dia. Lupa dia dari mana datangnya perintah. Dia memandang isi perintah. Kalau Nabi Musa dia memandang dari mana datangnya perintah, isi perintahnya diabaikannya, nah gitu. Udah ya, mungkin Iya. sampai di sini dulu perjumpaan kita ya kan. Nanti kalau memang apa, Kita berzikir jumpa lagi Ustaz ya. jumpa lagi, nggak masalah. Namanya kita bercerita-cerita aja kan Pak. Atau nanti kita duduk di warung kopi ya kan. Oke lah. Mungkin itu saja. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang diridhoi, mendapatkan petunjuk hidayah agar dapat selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.